Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang yang menarik untuk kita pelajari, mulai dari latar belakang berdirinya, masa kejayaannya hingga kemundurannya, dan peninggalan bersejarah yang masih dapat kita lihat hingga saat ini. Oke, pertama kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad keempat Masehi dan dikenal sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Lokasinya berada di hulu Sungai Mahakam, tepatnya di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bukti berdirinya Kerajaan Kutai ditemukan melalui prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Dalam prasasti ini diketahui bahwa raja pertama yang memerintah adalah Kudungga, yang awalnya diperkirakan merupakan seorang kepala suku lokal yang kemudian menerima pengaruh Hindu dari India. Kudungga kemudian digantikan oleh putranya Aswawarman yang dianggap sebagai pendiri dinasti pertama di Kutai. Gelarnya adalah Wangsekerta yang berarti pendiri keluarga yang mulia. Aswawarman memiliki 3 putra, dan yang paling terkenal adalah Mulawarman yang kelak menjadi raja terbesar di Kerajaan Kutai melalui pengaruh Hindu. Struktur pemerintahan di Kutai berkembang dari kepala suku menjadi kerajaan yang terorganisir dengan sistem monarki yang kuat. Yang kedua yaitu masa kejayaan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Di bawah kepemimpinannya, Kutai menjadi kerajaan makmur dan kuat. Lokasi strategis di hilir Sungai Mahakam memberikan keuntungan dalam perdagangan, sehingga perekonomian Kutai berkembang pesat. Pada masa ini, pengaruh agama Hindu sangatlah kuat. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam prasasti Yupa. Selain itu, Raja Mulawarman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan dermawan. Salah satu prasasti menyebutkan bahwa Mulawarman memberikan sumbangan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana sebagai bentuk rasa syukur dan dukungan terhadap kehidupan keagamaan. Selain kekuatan ekonomi dan keagamaan, Kutai juga memiliki kekuatan politik dan militer yang besar, sehingga wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan. Pada masa ini, agama Hindu berkembang pesat dan menjadi agama resmi kerajaan. Para pendeta Hindu dari India datang dan menyebarkan ajaran Weda, sehingga budaya sastra India mempengaruhi kehidupan masyarakat Kutai. Jadi pada masa itu tuh kehidupan Kerajaan Kutai itu terkait sekali dengan agama Hindu. Oke, selanjutnya saya akan membahas masa kemunduran Kerajaan Kutai. Masa kemunduran Kerajaan Kutai adalah setelah masa kejayaan Mulawarman, Kerajaan Kutai mulai mengalami kemunduran. Salah satu penyebab utamanya adalah melemahnya kekuasaan politik setelah pergantian raja. Jadi setelah pergantian Raja Mulawarman ini, ibaratnya nggak ada yang nerusin. Bukan nggak ada sih, tidak ada banyak catatan sejarah mengenai raja-raja penerus Mulawarman. Setelah diduga tidak ada pemimpin yang sekuat dan sebijaksana dirinya. Jadi kepemimpinan setelah Raja Mulawarman tuh nggak sekuat itu. Selain itu, munculnya Kerajaan Kutai Kartanegara di daerah hilir Sungai Mahakam juga menjadi faktor utama kemunduran. Kerajaan Kutai Kartanegara didirikan pada abad ke-13 Masehi dan berkembang dengan pesat. Persaingan kekuasaan antara kedua kerajaan ini akhirnya menyebabkan Kerajaan Kutai Martadipura
itu adalah sebutan untuk kerajaan Kutai yang lebih tua. Nah, itu tuh akhirnya ditaklukin oleh kerajaan Kutai Kartanegara. Dan pada abad ke-16, Raja Kutai Kartanegara yang bernama Aji Pangeran Sinumpanji berhasil menaklukkan Kutai Martadipura, sehingga wilayah dan kekuasaannya digabungkan. Setelah penaklukan ini, kerajaan Kutai Martadipura pun berakhir dan nama Kutai kemudian lebih dikenal sebagai Kutai Kartanegara. Nah, yang terakhir ada peninggalan sejarah. Nah, walaupun kerajaan ini telah berakhir, peninggalan kerajaan Kutai masih dapat kita temukan hingga saat ini, terutama melalui prasasti Yupa. Jadi, peninggalan yang paling mencolok, yang paling di-highlight dari kerajaan Kutai ini yaitu prasasti Yupa. Nah, prasasti Yupa itu adalah tugu batu setinggi 1 meter yang ditanam di tanah, mirip seperti tiang besar. Nah, fungsi prasasti ini adalah sebagai tugu peringatan untuk mencatat peristiwa penting. Yang kedua ada tiang pengikat hewan kurban dalam upacara keagamaan Hindu. Dan yang ketiga ada lambang kebesaran raja sebagai simbol kekuasaan. Nah, di sini ada 7 prasasti Yupa yang ditemukan. Dan para ahli itu udah berhasil nerjemahin isinya, yang ngasih banyak banget informasi tentang kerajaan Kutai. Antara lain adalah yang pertama ada silsilah raja. Nah, itu tuh mencatat garis keturunan raja-raja Kutai mulai dari Kudungga, Aswawarman hingga Mulawarman. Yang kedua yaitu ada letak strategis kerajaan. Nah, di Yupa ini jelasin kalau letak kerajaan Kutai itu berada di hilir Sungai Mahakam yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Yang ketiga ada penyebaran agama Hindu. Di prasasti Yupa ini jelasin penyebaran agama Hindu mulai berkembang pada masa Aswawarman dan semakin kuat pada masa Mulawarman. Yang keempat yaitu Aswawarman sebagai pendiri dinasti. Di prasasti ini ditemuin bahwa Aswawarman tuh yang diriin dinasti kerajaan Kutai yang dijuluki Wangsakerta, yang berarti pendiri keluarga yang mulia. Yang kelima ada wilayah kekuasaan yang luas. Wilayah kekuasaan kerajaan Kutai itu meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan, lebih tepatnya Kalimantan Timur. Yang keenam, kehidupan pada kerajaan Kutai ini itu tuh makmur, guys. Yang ketujuh ada kedermawanan Raja Mulawarman. Nah, di prasasti Yupa ini tuh dijelasin bahwa Raja Mulawarman tuh ngasih 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, itu tuh menunjukkan kekayaan dan kebaikan hati sang raja, guys. Nah, selain prasasti Yupa, peninggalan lain yang ditemuin adalah Arca Wisnu dan Linggayoni. Sebenarnya masih banyak yang lain, tapi ya sempat dijelasin di sini. Nah, itu tuh nunjukin bahwa betapa kuatnya pengaruh Hindu tuh di kerajaan Kutai. Saat ini peninggalan-peninggalan tersebut bisa ditemuin di Museum Mulawarman di Tenggarong, Kalimantan Timur. Nah, sejarah kerajaan Kutai masih banyak kita pelajaran berharga. Dari latar belakang berdirinya, kita bisa lihat bagaimana pengaruh budaya luar membentuk peradaban lokal. Pada masa kejayaannya, Kutai nunjukin bahwa kemakmuran ekonomi dan perkembangan agama Hindu itu pesat. Namun seperti kerajaan lainnya, Kutai juga mengalami masa kemunduran akibat persaingan politik dan kekuasaan. Meskipun demikian, peninggalan sejarah seperti prasasti Yupa masih ada hingga saat ini, yang menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau.
Sebagai generasi penerus, kita memiliki kewajiban untuk mempelajari dan melestarikan sejarah bangsa ini. Karena dari sejarah kita bisa memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.